Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Li hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس مهد ترماس ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس مهد استاني والشاقي القرآن ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس مهد النور ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس مهد الأنوار ثم لمؤلف هذا الكتاب أبي حامد بن محمد الغزالي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amma Allah, alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat iman Islam setelah nikmat kesehatan, juga nikmat-nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menyebut asma Allah, bisa mengingat zat pencipta kita. Itu lebih dalam lagi kita pengen mengejar kemarifatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini menjadi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi kekasih-kekasih Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas masih dalam lingkup al-hasad, dengki ya. Jadi hasad, sifat dengki itu merupakan sifat perusak amal. Kemudian sifat tersebut dapat membangkitkan orang yang punya sifat dengki tadi untuk berbuat dosa. Sampai-sampai Imam Ghazali menyebutkan bahwa innahu ad-da'ul udhal. Penyakit dengki itu penyakit hati yang sangat kronis. Jadi kalau hidup di dunia ini kok dengki, ya secara kehidupan dipastikan tidak bahagia. Jadi ibarat orang itu dia sudah masuk neraka sebelum masuk. Untuk mencapai sifat kebahagiaan di dunia saja, kalau kita masih dengki, itu tidak akan tercapai. Karena melihat orang itu kok selalu merasa lebih enak dari dia, merasa orang itu nikmatnya lebih banyak dari dia. Itu baru di dunia aja sudah menghancurkan tatanan kehidupan. Secara tata krama aja, ketika kita udah dengki sama orang, ketemu sama orang yang didengkiin aja itu belum tentu mau. Seandainya ketemu, terpaksa ketemu, mungkin mukanya sudah beda. Jadi tidak bisa akan bohongin kalau dia ada dengki kepada orang itu. Ini susahnya. Jadi penghancur kebahagiaan. Kalau saya boleh menyimpulkan, dengki itu penghancur kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Kenapa kebahagiaan akhirat? Karena dengki itu adalah penghancur amal. Jadi kalau pengen bahagia di dunia ini, hilangkan sifat dengki sama sekali. Harusnya ketika ada saudara kita yang sukses itu kita bahagia. Apalagi punya mobil, bahagia kita. Siapa tahu nanti satu saat kita butuh mobil, ada tetangganya yang punya mobil, nawari mobil dan lain-lain. Atau ketika undangan hujan-hujan, mungkin tetangganya ngelewatin kita karena tak hujan, ayo bareng saya. Tapi kalau sudah dengki, boro-boro naik, nggak mau, sorry kan kita gitu. Sampai mati juga nggak akan bakal saya numpang mobilnya dia. Karena gara-garanya hanya dengki, tetangganya punya mobil. Nah, penyakit dengki ini penyakit yang menyerang dari seluruh lapisan masyarakat, baik para qurra, ahli Quran, baik para ulama, apalagi orang-orang yang bodoh. Jadi, tapi rata-rata dengki itu masuknya tidak hanya orang miskin saja. Tapi memang sifat dengki itu biasanya dimiliki orang-orang miskin. Karena yang dilihati adalah keunggulan, kelebihan orang lain. Tapi tidak hanya itu. Ada yang dengki itu dia kaya, tapi masih dengki sama orang kaya juga. Karena merasanya dia pengen kaya sendiri, orang lain gak boleh kaya. Makanya munculnya berbagai macam malapetaka di dunia ini ya kalau kedengkian itu. Dulu inget ya, siapa? Qabil, Habil. Ini kan sejarah yang pertama kali di dunia ada kedengkian.
Jadi kalau di surga ya iblis yang mula pertama kali dengki sama Nabi Adam. Tapi ketika ada di dunia, mula pertama kali yang muncul kedengkian itu justru putra dari orang yang pertama kali ada di bumi ini. Itu Nabi Adam. Coba ketika Qabil itu kan dalam cerita-cerita Qabil sama Iklimah. Qabil sama Iklimah itu di sebagian kisah bahwa Qabil dan Iklimah itu lahirnya di surga. Makanya yang satu ganteng sekali, Qabil merasa hebat, gantengnya luar biasa. Iklimah sangat cantik sekali. Jadi ketika lahir ini kembar ya. Jadi lahir di surga mesti cantik. Tapi sebaliknya untuk Habil dan Labuda ini lahir di dunia. Nah ini kurang ganteng, yang satu kurang ganteng, yang satu kurang cantik. Hitam gemuk umpama. Nah, si Qabil ini kan istimewa. Dia sangat ganteng, sangat tampan sekali. Sehingga ketika Nabi Adam, kan kalau dulu tuh kawin silang sistemnya ya. Jadi kalau yang lahir ini disilangkan gitu istilahnya. Ketika Nabi Adam kemudian menjodohkan Qabil dengan Labuda, kemudian Habil dengan Iklimah, ini kan disilang namanya. Yang ganteng dapat yang jelek, yang cantik dapat yang jelek. Tapi sebetulnya seperti itu justru bagus ya. Kalau secara lahiriah, coba seandainya yang jelek dapat yang jelek, mungkin keturunannya jelek semua. Jelek-jelek semua. Tapi ada untung sebetulnya kalau yang ganteng dapat yang cantik itu jangan ngiri. Makanya yang sekarang itu mukanya pas-pasan itu nggak usah khawatir itu. Sejarah sudah membuktikan yang jelek dapat yang cantik. Berbahagiakan yang jelek itu. Itu kemungkinan besar sejarah akan terulang gitu aja. Jadi kalau diajak sejarah terulang nanti gitu kan. Alias yang jelek bisa mungkin dapetin yang cantik sekali, yang cantik sekali malah dapetin yang jelek. Ayo berdoa aja gitu. Jadi nggak pede aja udah. Oh sejarah sudah membuktikan, survei membuktikan gitu. Nama adik Adam yang cantik dapat yang jelek, yang jelek dapat yang cantik. Nah hanya proses aja loh, proses melihat sesuatu yang cantik dan jelek saja. Si Qabil ini merasa punya hak bahwa dia paling ganteng, harusnya dapat yang ganteng, yang cantik. Lalu yang jelek kok dapetin yang cantik dapat yang jelek. Berarti merasa dia tidak nerima itu keadaan itu, sehingga dia punya hasud, punya sifat hasad kepada Habil. Nih modalnya sudah hasud dulu ya. Jadi yang diporsikan, diingat-ingat itu sebelum nikah sudah punya sifat hasud kepada. Jadi udah muncul sifat dulu. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan Qabil maupun Habil yang benar-benar bisa ikhlas dan amalnya yang diterima di sisi Allah, maka nantilah yang akan dapatkan si cantik ini. Tapi kalau raja-raja Jawa nggak gitu. Siapa yang bisa ngalahkan gitu kan dulu. Itu biasanya yang ngalahkan kiai-kiai. Jadi anaknya raja begitu ada sayembara yang ngalahkan kiai-kiai. Makanya cepet dakwahnya di Indonesia ini. Karena kiai-kiai dulu santai-santai itu. Begitu ada raja yang mengadakan sayembara, putra-putranya gue maju gitu. Kiai. Maka jangan sembarangan sama kiai ya. Sebul nanti. Walat situ. Ini si Qabil ini pertama sudah punya sifat
Sifat apa? Dengki. Akhirnya ketika sudah punya sifat dengki, maka ketika dia berkorban, mereka melakukan kebaikan untuk melakukan korban, maka korbannya pun karena sudah dengki. Dengki itu biasanya pelit kalau dengki itu, karena pengen kaya tapi nggak kesampaian. Pengen sukses tapi belum kesampaian, jadi pelit. Aku harus bisa nyaingin dia. Sedangkan ini baru punya motor, pengen nyaingin yang punya mobil. Akhirnya duitnya bagaimana kenceng ini, nggak usah keluar-keluar, bisa nabung, bisa beli mobil. Akhirnya pelit. Sama ketika Qabil dan Habil ini, yang satu memperjuangkan atau korban dengan kambing, yang satu korban dengan buah-buahan. Si Habil ini korbannya kambing, gemuk, gede, yang paling bagus itu dikorbankan. Tapi si Qabil ini karena mereka punya buah-buahan banyak, maka berkorban dengan buah-buahan, tapi bukan yang paling bagus. Korbannya dipilihkan bukan buah yang paling bagus, justru korbannya yang buahnya yang nggak begitu bagus, yang dikorbankan untuk sayembara memperebutkan iklim ini. Karena apa? Karena memang dari awal tertanam sifat dengki. Sebelum dia beramal maka sebetulnya sudah ditolak karena sifat dengki. Jadi kalau orang melangkah karena dengki, maka amalnya itu tidak akan nyampe di timbangan kebaikan, itu gak akan nyampe. Boro-boro nyampe. Wong sebelum melangkah aja udah gak ikhlas kok. Gini aja lah. Ini ada temen yang misalkan sodako ya, sodako bangun masjid. Ini kaya, wah, umpama. Ini bupati. Kebetulan tempatnya jejer, satu berdampingan begini. Nah, pas di depan jamaah, sang bupati satu tadi sodako nih 500 juta. Ini kalau sifatnya orang yang bupati yang satunya tadi, seandainya melihat bupati yang lain tadi sodako 500 juta, dia ikhlas. Mau sodako nyatanya dia pas hatinya lega. Tapi yang satu merasa dengki, harus tak saingin ini orang ini. Sekarang 600 juta. Tapi kan niatnya sudah tidak ikhlas karena pengen nyaingi. Wah, kalau begini nanti orang-orang udah cenderung ke dia nih. Masyarakat seneng ke dia, bukan ke saya. Balik lagi dia sedekah lebih banyak dari saya. Orang-orang akan mencela saya juga sedekahnya lebih dikit daripada dia. Wah, saya harus 600 juta. Tapi niatnya sudah beda, pengen disanjung orang karena dengki, ngiri atas sanjungan orang. Itu hanya sanjungannya sudah menghancurkan amal. Sama tadi, akhirnya Qabil dan Habil tadi yang diterima itu ya begitu korban kambing yang dikorbankan tadi langsung disambar api, hilang, maka diterima di sisi Allah. Tapi sodakonya Qabil sama sekali tidak diterima karena memang dari awal sudah punya penyakit hasad, penyakit dengki. Maka dengki tadi membawa lagi penyakit besar lagi, dosa besar lagi. Akhirnya karena menginginkan iklimah yang sangat cantik, wah ini kalau Qabil, sebenarnya Qabil gak jadi. Kalau gak ada saingan, berarti Qabil mau tidak mau dibunuh. Kalau dibunuh kan bisa nikah, gak ada lain. Mau tidak mau kan dinikahkan sama dia, masa gak dinikahin. Itu pikiran sudah, karena kedengkian merembet lagi. Keinginan membunuh Habil. Itu akhirnya cerita pertama kali pembunuh manusia itu adalah Qabil. Maka siapapun sekarang ada orang yang membunuh manusia,
maka dosanya orang yang membunuh tadi akan ditimpakan ke Qabil. Jadi setiap ada orang bunuh sekarang, dosanya itu ikutan, Qabil ikut nanggung. Tuh, itu awal mulanya dari hasad, dari dengki. Maka mau tidak mau harus menghilangkan sifat dengki. Kemarin amatas mau qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatun yadkhulun nara bisittatin. Ada 6 kelompok akan masuk neraka sebab 6 hal. Ya, kemarin sampai sini ya. Yang pertama kemarin adalah saya sampaikan al-arabu bil asabiyah. Al-arabu wa hum sukanul badiyah. Jadi bangsa Arab, yaitu penduduk desa. Bil asabiyati wahiyya al-jadalu fin nasabi. Asabiyah itu jadalu fin nasabi. Jadi berdebat, mengagung-agungkan, berdebat tentang keunggulan nasab dia. Kama fi Sirajis Salikin, sebagaimana di dalam kitab Sirajis Salikin. Jadi orang Arab sebab dia terlalu fanatisme tentang merasa nasabnya lebih hebat dari orang lain. Jadi ngiri sama nasab orang lain, juga ngiri, membanggakan nasabnya dan lain-lain. Jadi al-jadalu fin nasabi. Jadi tengkar, saling debat berdebatan di dalam urusan keturunan nasab. Wal umara'u bil jauri, wal umara'u dan pembesar, pemimpin bil jauri dengan disebabkan karena tidak adil. Tidak adil. Pemimpin yang tidak adil, maka dipastikan pemimpin masuk neraka disebabkan tidak adil. Jadi urusannya sama Allah kalau nggak adil itu. Enak jadi pemimpin apa jadi rakyat? Enak jadi pemimpin apa jadi rakyat? Wah, kayak nggak pernah bersyukur ini kayak ini. Rakyat semua ditanya enak jadi pemimpin apa jadi rakyat kok diem aja ini. Wong kita rakyat kan? Enak jadi rakyat apa pemimpin? Nah, pecah jadi 2 golongan. Kalau kita rakyat, kalau seandainya kita bersyukur, sebetulnya gampang. Enak jadi rakyat apa jadi pemimpin? Jadi rakyat. Berarti Pak RT mengundurkan diri ya? Enggak begitu juga kali. Sepenting ketika kita punya amanat, RT itu termasuk pemerintah loh. Jadi harus adil. Jangan sampai justru jabatan RT itu sudah berbuat tidak adil, yang nantinya itu akan memasukkan dia ke neraka, walau cuma RT. Karena itu kedudukan tertinggi, terendah di pemerintahan itu termasuk pemimpin. Berapa orang yang dipimpin? Berapa warga? RT itu, RW sama. Jadi RT itu bisa masuk surga tanpa hisab, bisa masuk neraka tanpa ditimbang. Wah, ini RT nggak adil nih, wes. Masyarakat semua nilai kok nggak adil. Tapi yang tahu adil itu kan ya Allah, bukan orang. Makanya yang punya jabatan berikan benar-benar, lakukan amanat itu dengan istimewa. Karena ini ancaman juga, ya. Ini tadi al-umara'u bil jawr. Wad dahaqinu, dahakin itu di sini Raisul Qaryah. Oh, Raisul Qaryah, pemimpin desa. Ya RT, RW, kalau di kampung Pak Dukuh, ya Pak Carik, terus Jogoboyo, Pak Bayan gitu. Bil kibri, sombong.
Baru jadi dukuh aja Pak Bayan aja udah gaya nih, petintang petinting udah. Baru diajak ngomong dikasih sedikit masukan aja udah petintang petenteng. Sopo lu kasih masukan gue lah. Itu kalau ada pemimpin desa lah kok sombong itu ngalamat itu. Ngalamat masuk neraka karena sombongnya. Kok sampai ada Rasul menyampaikan hadis ini berarti ada bukti banyak berarti. Tuh. Kalau Rasul menyampaikan di satu hadis berarti itu ada buktinya. Itu umatnya berarti ada yang seperti itu. Waktu jaru dan para pedagang bil khianati kelawan khianat. Pedagang yang khianat. Pesennya apa? Harganya yang mana? Kualitasnya yang mana? Dikasihnya kualitas yang biasa. Ini ya, pokoknya KW1 ya, siap. Waktu KW1 siap-siap. Begitu pedagangnya nyariin KW1, kehabisan barangnya. Waduh, habis. Tapi ini KW2 tapi ya mirip-mirip KW1. Enggak tahulah orangnya nanti gitu, Pak. Wah, dia terpaksa beli KW2, ngomongnya KW1. Ini bil khianah. Jadi kalau ada pedagang itu juga bisa masuk surga tadi. Pedagang yang adil itu bisa akan menjadi orang yang seperti berperang fisabilillah, orang pedagang yang jujur. Tapi kalau khianat, ya di sini siap-siap aja ke neraka. Siap-siap itu. Jadi kalau dagang, siap-siap antara masuk surga dan neraka. Tapi kalau sudah khianat terus, wah itu udah minta itu. Gusti, saya minta masuk neraka saja. Itu berarti. Kalau diniati loh, khianat kok diniati. Kalau kepleset biasa. Tapi kalau sudah pakai niat loh, besok malam-malam udah diniati, besok-besok kemudian pakai ini. Alah, kulakan barang kayak kelihatannya bagus-bagus. Buah satu peti. Bagus-bagus kok dibuka kok busuk-busuk. Aduh, rugi nih. Besok cara jualnya akhirnya bagaimana ditutupi supaya tidak kelihatan. Ikan kakap merah nggak taunya dicat. Di Keramat Jati. Ayo. Kadang-kadang kita ngelihat ini lewat di jalan, lah itu udah ngecat kok dicat. Ikan apa itu namanya? Yang gede, kepala apa? Kakap ya. Kakap hitam di merah-merah. Ada yang durian Pak, dicat itu. Tuh. Durian loh Pak. Istri saya tuh mau lihat. Jalan katanya sama anak saya, pakai pilok itu dicat. Terus mungkin disapu-sapin durian yang apa ini namanya? Yang sudah bau di apa namanya? Pakai apa namanya, Pak? Pakai apa namanya itu? Kuas. Jadi air durian rasa durian disapu-sapin dulu baru dicat. Ya wangi. Enak ini. Di sampai rumah, koprak-koprak dibelah sampai tangannya luka semua kena ininya. Lah, masih muda gitu. Wah, ini khianat nih. Ini hati-hati Pak. Wes kalau pengen masuk surga, dagang itu sing jujur apa anane. Rezeki itu gak bakal ketuker. Wes boleh juga situ. Wes opo anane lho Pak. Njaluk sing apik, kalau minta yang bagus kasih yang bagus, misal yang sedang kasih yang sedang. Wes itu tok. Modal dagang gue mesti namanya dagang untuk bekal nanti kita ibadah ya nyarinya jangan sampai yang salah. Kalau pengen masuk surga. Tapi kalau sini watujaru bil khianati, pedagang yang suka khianat. Kalau nggak percaya besok jalan sama saya, pura-pura aja jalan. Ntar tahu nih, dicatin ikannya. Kepala ikan, kepala kakak, dicet. Kalau durian itu loh Pak. Durian dipilak kuning. Kayak apa itu Pak? Naudzubillah ya. Itu yang karena biasanya nggak pernah ngaji kan gitu.
Kalau ngaji aja deh, ketuntun nanti manfaat ilmunya jadi takut. Karena gak pernah ngaji, ya wis terus-terusan santai naik. Gak tahu ancamannya neraka. Wa ahlur rasatiqi, dan penduduk dusun. Rasatik itu penduduk pedesaan. Ashabul qura. Jadi penduduk desa bil jahli karena bodoh fi umuriddin, di dalam urusan agama. Alhamdulillah kita di kota. Berarti bodoh nggak apa-apa ya? Nggak begitu. Maksud saya ini kadang-kadang orang-orang desa ini tidak memperhatikan, tapi malah kebalik. Jangan sampai kebalik. Maksudnya orang desa yang bodoh, tapi ini tidak mengintifakan atau tidak menafikan kalau ada orang kota kok bodoh, ya sama. Orang kota kok justru lebih bodoh daripada orang desa agama, yaitu namanya pengen masuk neraka lewat kebodohan. Jadi kiasnya seperti itu. Wa ahlur rasatiqi bil jahli, dan orang-orang bodoh yang bertinggal atau yang tinggal di desa atau penduduk pedesaan sebab kebodohan. Makanya kalau orang-orang desa belajar terus, apalagi yang asalnya dari desa gitu. Ada yang udah mutlak dari kota. Yang dari kota, kelahiran Betawi siapa? Ini Betawi. Orang kota dia. Kalau saya orang desa, Pak. Alhamdulillah masih di kesempatan ngaji. Kayaknya nggak masuk neraka lewat bodoh. Anggap aja pinter lah, udah ngajar kok. Anggap sendirilah. Kalau teman-teman anggap Pak Somad pinter ya enggak apa-apa. Tak anggap pinter sendiri aja lah. Enggak begitu juga. Alias orang desa yang tidak peduli dengan ilmu agama, enggak peduli. Orang desa itu biasanya kan kesempatan ngaji banyak. Kok sampai enggak ngaji? Nah, pengen masuk neraka lewat kebodohan. Maka, tapi kok ada hadis ya, aktsaru ahlil jannati al-bulhu ya. Kebanyakan yang masuk surga ini al-bulhu, orang bodoh. Nah kok dibalik ini? Ngartikannya yang beda. Al-bulhu di situ adalah banyakkan orang yang masuk neraka. Kebanyakan orang yang masuk surga itu al-bulhu, orang bodoh. Para ulama tasawuf mengatakan bulhu di situ, orang bodoh-bodoh di situ adalah orang-orang yang bodoh tentang ilmu dunia. Jadi bukan orang bodoh-bodoh, berarti jadi orang bodoh lah masuk surga. Yang bodoh ilmu dunia. Jadi ditafsirkan seperti itu. Jadi tidak bertentangan dengan ini. Yang ini masuk neraka karena bodoh ilmu agama. Yang masuk surga tadi karena bodoh, banyakkan yang masuk surga tadi bodoh ilmu dunia. Dibalik itu artinya sama. Apa syiakul kalamnya itu sama-sama bodoh. Tapi yang satu bodoh agama, yang satu bodoh urusan dunia. Itu kalau ditafsir. Tapi kalau kita nggak baca penafsiran para ulama atau syarahnya para ulama, ya berarti yang masuk surga kepada orang bodoh-bodoh ya. Berarti bodoh agama banyak kan nanti. Nggak usah ngaji lah. Kan gitu akhirnya. Tapi kan nggak seperti itu artinya. Al-bulhu itu. Adapun ada kiai yang artikan al-bulhu bodoh beneran, ya nggak ngerti. Tapi yang saya baca saya di kitab ini bahwa yang dikatakan aktsarul ahlil jannati al-bulhu, kebanyakan orang yang di surga itu orang bodoh adalah orang bodoh tentang ilmu dunia. Tapi kalau di sini ahlur rasatiki bil jahli, yang dimaksud orang bodoh kampung yang bodoh, yang banyakkan yang masuk neraka karena kebodohannya itu bodoh ilmu agama. Dibalik ya.
Jadi tanya kalau sama kiai kalau nggak tahu, ntar ngartikannya aku pengen jadi orang bodoh aja, ya aku balik. Wal ulama, ini ulama. Bil hasadi karena sebab dengki. Ulama sebab dengki. Ulama kok bisa dengki ya? Jadi yang dimaksud ulama dengki ini adalah ulama yang selalu campur baur, yang selalu bersinggungan dengan keuangan terus. Jadi ulama ini biasanya seneng duit, yang begini nih. Ulama kok sampai timbul hasad, itu biasanya ulama seneng duit. Pak Somad gak seneng duit kali ngomong begitu, berani amat. Ya seneng, tapi kan ngapain dengki orang? Kalau ditanya sekalipun sini ada yang lebih kaya dari saya paling kaya pasti. Kalau ditanya Pak Somad, oh saya paling kaya. Karena saya nggak dengki itu untuk apaan begitu. Naudzubillah kalau dengki. Saya bahagia ada teman saudara saya, teman punya mobil. Itu saya seneng. Selama ini saya itu ketika ada teman sukses malah seneng. Apalagi yang sukses nih, yang ngaji di sini, seneng banget saya. Dapat kabar sukses aja saya seneng banget itu. Apa yang harus didengki? Malah bahagia saya. Itu wal ulama'u bil hasadi, ulama karena punya sifat dengki. Nih, yakni al ulama'ul ladzi yatlubuna dunya, yaitu ulama yang dengan ilmunya dia mencari kemegahan dunia. Kan banyak ulama sekarang ceramah kemana-mana, begitu nggak dikasih apa? Dikasih apa? Duit, bukan amplop. Kalau dikasih duit, nembusin panitianya. Bukan merengut lagi, nembusi panitia. Loh ini kan, nah biasanya ulama-ulama yang seperti ini, tipe-tipe orang yang seperti ini, pendakwah-pendakwah tipenya yang seperti ini biasanya akan timbul iri. Kalau ada ulama yang dia itu sukses secara ukuran dunianya, kalian repot. Maka setelah punya sifat dengki ini, semua ulama dikatakan jelek, yang bagus dia doang akhirnya, yang benar dia doang. Karena sifat dengki sudah muncul, itu semuanya amali-amali jadi hancur semuanya nanti. Yahsudu ba'dahum ba'don. Jadi ulama yang selalu mencari dunia sehingga dia saling dengki dengan sebagian yang lain. Kalau saya bukan ulama, jadi gak dengki, beres urusan. Fayam bagi lil alimi ayat alama al ilma lihat lubabihi al akhirata. Maka sebaiknya bagi orang alim itu belajar ilmu tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat. Dites aja Pak kalau ada kiai-kiai itu. Dites dia, ini dunia apa akhirat nih. Pura-pura aja amplopnya lupa kalau undangan maulidan, pura-pura lupa aja, nanti gimana. Ditunggu 3 hari 4 hari. Fa idza kana al-'alimu yatlubu bi 'ilmihi al-akhirata fa innahu la yasudu ahadan. Tapi kalau ada ulama yang menuntut ilmu memang dari awal tujuannya sudah akhirat, itu. Maka orang tadi, ulama tadi pasti tidak akan punya rasa dengki dengan ulama yang lain. Pokoknya kalau dia tujuannya nyari ilmu dulu untuk kepentingan akhirat, pasti tidak akan punya sifat
dengki kepada ulama yang lain. Itu modal utama. Berarti modalnya utama itu ya kayak di hikam. Min alamatin najki fil intiha ar-ruju'u ila Allah fil ibtida. Hikam. Termasuk dari tanda-tandanya keberhasilan seseorang di akhirnya, yaitu kembalinya seseorang tadi, niat awal itu sudah betul. Jadi sudah karena lillah. Jadi kalau semua niat itu sudah karena Allah, itu alamat akhir-akhirnya sukses. Sama seperti ketika ngaji. Orang ngaji itu kan sebagai bukti orang tadi taubatnya benar. Orang yang taubatnya benar-benar, maka buktinya adalah dia rajin ngaji. Itu taubatan orang. Di beberapa kitab disebutkan bahwa orang yang bertaubatnya itu benar-benar, biasanya dia akan mengikuti dengan ngaji. Nah, kalau ngajinya itu benar-benar istimewa, maka akan mengantarkan dia ke husnul khotimah nantinya. Jadi mulai dibenahin ngajinya nih. Kalau yang niatnya masih gak benar, tata benar supaya ngajinya kita ini mengantarkan ke husnul khotimah. Karena hanya itu nanti yang al-umuru bil khawatim. Penentunya perkara itu di akhirnya, di akhir ayat kita. Wa inna baliyatan balagha syu'nuha an auradatil ulama an-nara la haqiqun ayyuhdharu minha. Langsung diterjemahkan apa bahasa kitab dulu? Langsung aja. Wa inna baliyatan, maka sesungguhnya balagha syu'nuha, yang kejelekannya atau cobaan di mana telah mencapai kesialannya. An auradatil ulama an-nar, di mana kejelekannya balak tadi, baliyah tadi, cobaan tadi, yang hingga mengantarkan para ulama ke neraka, ikulah hakikun ayyuhdharu minha, maka nyata-nyata harus dijauhi. Mestinya kita berhati-hati dengan baliyah tadi. Ini aja. Sifat kasat itu bisa mengantarkan ulama ke neraka. Loh, ulama aja bisa diantarkan ke neraka. Berarti sesuatu hal yang bisa mengantarkan ke neraka seorang ulama, berarti ini tidak main-main ini. Urusan ini tidak main-main. Ulama bisa nyebur ke neraka kok. Sebab cobaan tadi, yaitu hasad, dengki. Kalau penyakit dengki aja bisa mengantarkan ulama ke neraka, bagaimana dengan yang tidak ulama? Maka harus berhati-hati sekali. Apalagi kita yang merasanya bukan ulama. Ulama bisa terseret ke neraka karena sifat itu, dengan cobaan itu, yaitu sifat hasad. Ya seharusnya kita lebih hati-hati lagi, karena ketika kita bukan ulama, maka lebih enteng, lebih gampang ditarik ke neraka dengan sebab cobaan sifat hasad tadi. Lebih mudah. Yang sudah punya ilmu aja gampang keseret, apalagi yang bodoh. Itu. Wa alam ngerti ya sapa sira, ketahuilah anal hasada, sesungguhnya sifat dengki itu yuhayyiju, menggerakkan apa sifat dengki khamsata asya'a ing 5 macam. Ketahuilah sesungguhnya sifat dengki itu akan membangkitkan, menimbulkan, menggerakkan, menumbuhkan
5 perkara. Jadi kalau orang punya sifat dengki, maka pasti akan terjadi 5 perkara ini. Yang pertama, ahaduha, adapun salah satunya khamsat asya, itu fasadut ta'ati, yaitu rusaknya ketaatan. Yang pertama, ketaatan mesti hancur. Merusak ketaatan, merusak amal. Qala, sudah berkata, sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al-hadaba. Dan satu hadis, al-hasadu, adapun utawi sifat hasad dengki, itu yakulu, memakan opo al-hasad, memakan al-hasanati, ing beberapa kebaikan. Kama takulu, sebagaimana makan, menghancurkan, membakar opo an-naru, api, al-khababa, ing kayu kering. Sifat dengki itu akan menghabiskan amal orang yang punya sifat tadi, sebagaimana api menghabiskan, membakar, meludeskan kayu yang kering. Itu Nabi loh ini yang menyampaikan. Hati-hati ini makanya. Kita sudah berharap di akhirat kayaknya pahalanya banyak, tapi kalau masih ada sifat dengki, hancur amalnya. Kalau pengen tahu, mati dulu. Silahkan duluan, nanti saya aja. Pokoknya kalau masih punya sifat itu, dipastikan amalnya hancur, habis amalnya. Jadi kalau punya temen dagangannya lain, gak mau Pak wis ben, alhamdulillah. Tak dongake, saya doakan biar tambah laris. Nanti larisnya ke bapak malah. Nih kunci penglaris yang hebat. Tahu kuncinya? Kuncinya penglaris. Jadi tiap hari doain saudaranya terus. Gak usah disebutin. Ya Allah, yang dagang di Keramat Jati, lariskan semuanya. Ya Allah, yang dagang bakso di pinggir jalan di Jakarta, lariskan semuanya. Ya Allah, yang dagang apa? Buah-buahan yang ada di Pasar Bo, lariskan semuanya. Nanti dagangannya mesti bapak laris sendiri. Ini resep rahasianya. Resepnya kiai ya. Resepnya dukun beda loh ya. Resepnya dukun, mahar ke dukun berjuta-juta lah itu resepnya dukun. Tapi resepnya kiai enggak. Kalau mau ngamalkan, kalau pengen kaya, coba bapak doakan teman-temannya itu kaya. Ya. Makanya saya itu jarang, sekalipun sendiri Pak, mohon maaf. Sekalipun saya itu sendiri, pasti doanya itu saya lebih bahagia kalau pakai nahnu, pakai kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Sendiri saya pakai itu. Karena saya pengen banget itu bukan saya yang kaya, teman-teman saya biar kaya semua. Kalau kita kan Rabbi firli wali walidaya, ya Allah ampuni dosaku dan seorang tuaku. Dosaku itu. Kalau saya Rabbana ighfir lana, sekalipun saya sendiri biasanya akan pakai doa yang untuk orang banyak saya. Tak kasihkan rahasia nih. Jadi jangan doa itu jangan sendiri. Yang domirnya mutakalim wahda, untuk ana pakai ana, domir ana diganti aja. Niatnya untuk doakan saudaranya. Nahnu itu ya saudaraku ya saudaraku berarti. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami semua. Jadi begitu berdoa, saya sudah tak ikutkan, bapak-bapak tak ikutkan. Jadi enggak saya sendiri. Dan saya memang agak tak pantang mendoakan diri sendiri. Maksudnya untuk pribadi itu. Allahumma adkhil al-jannata, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Saya berkehendak, saya, keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang sahabat saya, orang yang pernah ngaji dengan saya,
Dan saya memang lebih cenderung seperti itu. Karena saya yakin ketika saya mendoakan dengan seperti itu, malaikat pun akan mendoakan saya. Wa kadzalika anta mithlu dzalik. Begitu pula kamu akan mendapatkan sebagaimana yang kamu berdoa kepada saudara kamu. Jadi kalau yang laris dagangannya nggak laris, silahkan dicoba. Sebelum berdoa untuk dirinya sendiri laris, maka berdoalah untuk dagangan orang lain laris. Gak usah ngomong, tapi jangan cerita-cerita kalau sudah gitu. Aku kan laris gini kan doain kamu terus. Jangan ngomong, ntar gak laris lagi kalau gitu. Itu rahasia. Jadi kalau kita sekarang ini merasa kesempitan rezeki, doakan teman-temannya, saudaranya agar rezekinya lancar. Nanti yang akan doakan Bapak bukan manusia lagi, tapi malaikat. Tuh. Kalau malaikat nggak ada yang punya dosa. Malaikat doakannya keras. Jadi doakan kalau doa keras, malaikatnya takutnya nggak tahu nanti. Ya Allah, saudara saya yang di pasar Kramat Jati dagangannya laris kan ya Allah. Didengerin begitu. Biar malaikatnya ikutan doa. Kamu dapetin kayak gitu juga. Kalau diem aja gini, ngapain itu kalau gini doa? Ya Allah tahu. Tapi kalau doakan saudaranya diucapin. Karena malaikat itu kan ada dua. Ketika kita beramal baik, niat, itu ada yang mengatakan para ulama, ketika kita tidak diucapkan, malaikat nggak tahu. Ada yang mengatakan ketika diucapkan nggak diucapkan tahu. Tahunya dengan apa? Bukan dengan kalamnya, tapi dari baunya. Bapak niat jalan nih, saya mau silaturahmi ke orang tua, saya mau silaturahmi ke ustadz. Sekalipun nggak diucapin begitu, dikit pergi, itu malaikat tahu. Kok baunya wangi nih anak ini, mau kemana dia? Gitu. Tapi kalau tahu kita niat jelek, yuk baunya nggak enak, mau kemana ini? Jadi malaikat itu taunya hanya, seandainya tahu itu hanya wangi dan bau busuk. Kalau kita punya niat, makanya kalau berdoa biar malaikatnya tahu kalau kita doain saudara kita, niatnya biar dengerin malaikat. Ya Allah, malaikatnya dengerin malaikat, aku mau berdoa nih. Ya kita memakai yang ini aja. Seandainya tahu, karena tidak tahu tujuan kita masalahnya kan, maka harus diucapin doa itu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan khusyuk, tadarru, dedebe, wa khufyah, dan agak pelan. Jadi nggak terlalu keras banget. Jangan teriak-teriak kalau berdoa. Ya Allah, sampai keras banget, jangan. Historis doa itu, jangan begitu doanya. Santai aja doanya. Kalau menangis ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Semua orang kampung tahu. Jadi doanya yang seperti itu ya. Tadi al-hasatu yakul hasanati kama takulun naru al-khawbah. Sesungguhnya sifat dengki itu dapat memakan berbagai kebaikan sebagaimana api dapat memakan kayu bakar atau dapat membakar kayu membakar kayu. Di sini itu kalau Syekh At-Tibi al-aqlu huna isti'arah li'adabil qabuli wa in hasanatuhu wa inna hasanatahu mardudatun alaih. Yang dimaksud hasud itu bisa atau bisa menghabiskan amal baik, bukan seperti itu. Maksudnya dia ketika beramal sudah ditolak. Jadi bukan punya amal kemudian ada hasud ini makan, bukan. Yang dimaksud itu adalah orang yang hasud ketika beramal, baru beramal sudah ditolak gitu. Penghancur jadinya. Jadi baru melangkah sifat hasudnya udah makanin amal.
udah di depan, belum nyampe diterima. Jadi tidak diterima. Kok bukan begitu nyampe udah diterima dulu baru dirontokin sama hasud, ini bukan. Jadi karena hasudnya mengikuti dia, mengiringi dia di dalam perjalanannya, maka amal baiknya baru aja berbuat sudah habis lagi, nggak nyampe diterima. Tuh kalau Syekh At-Tibi isti'arah itu kata pinjaman. Jadi kalau di balaghah itu ada isti'arah. Jadi pinjem kata lain. Mosok hasud, sifat hasud kok bisa makan kebaikan, berarti kayak harimau kali ya. Bayangin enggak itu isti'arah. Namanya kata, meminjam kata untuk menisbatkan tentang parahnya, undul kronisnya penyakit hasud itu sampai bisa menghancurkan amal. Hati-hati, ini monggolah dihilangin. Kita jangan sampai dengan siapapun lah. Kemudian kalau ada tetangga yang dengar dapat nikmat, alhamdulillah, untuk ngilangi hasud, alhamdulillah. Dengar tetangganya sukses, alhamdulillah. Tetangganya sembuh dari penyakit, alhamdulillah. Terus alhamdulillah terus. Insya Allah dengan alhamdulillah tadi akan mengikis sifat-sifat yang hasud yang di dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah punya angan-angan amal kita itu istimewa di akhirat karena masih punya sifat hasud yang akhirnya kita besok nggak bisa metik sama sekali. Ya. Saya kalau dengerin orang, kemudian saya bahagia. Dari dulu saya itu nggak punya apa-apa, ada tetangganya sukses ya santai, saudaranya kaya, alhamdulillah. Saya dari dulu alhamdulillah. Ngapain kasut? Rugi, mikirin gitu rugi sendiri. Jadi di dunia sudah di neraka sebelum dia kecebur neraka, nggak akan mendapatkan kebahagiaan dunia, dan dia tidak akan pernah mendapatkan gelar orang takwa. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan gelar muhsinin. Dia tidak akan pernah mendapatkan gelar siddiqin dan lain-lain. Atau as-solihin aja nggak pernah. Gelar itu nggak akan dinisbatkan kepada orang yang hasud. Muhsinin itu nggak akan digelarkan kepada orang yang punya sifat hasud. Kalau pengen kita punya gelar takwa, orang yang takwa, orang yang muhsinin, orang yang mutakin, orang yang siddiqin, orang yang sobirin, sabar, orang yang syakirin, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kuncinya satu, hindari sifat dengki, hasad. Insyaallah kita akan gampang mencari atau memperoleh sifat gelar dari mutakin tadi. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.